Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Meskipun masih sepi, kita mulai saja nggak apa-apa karena waktunya sudah telat. Oke, selamat malam Mbak Rani. Mbak, namanya siapa ya Mbak? Yang murid baru? Berarti minggu kemarin belum ikut ya? Oh gitu. Kalau minggu kemarin ini sih kita juga baru masuk semester ini mulai dari minggu kemarin. Jadi minggu kemarin masih perkenalan dan ada satu materi. Mungkin nanti bisa ngelihat videonya aja ya, karena sudah saya upload di grup videonya. Jadi untuk yang minggu kemarin gak masuk atau memang belum bergabung jadi murid, bisa langsung lihat videonya. Oke, terima kasih sudah datang tepat waktu Mbak Rani ya. Mbak, namanya siapa Mbak? Mbak Rizky tadi kemana? Loh. Ih. Halo. Selamat malam. Sudah bisa mendengar suara saya? Suaranya putus-putus. Halo? Oke. Kita mulai ya untuk pertemuan malam hari ini. Kita masih melanjutkan materi bab 6 yang kemarin belum sampai tuntas, dan nanti sebagian kita lanjut juga di bab 7. Oke, sebelum terima kasih sudah datang tepat waktu tadi ya Mbak Rizky, Mbak Rani, Mbak siapa? Mbak Harmiati. Sebelum memulai materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk
lanjutan dari bab 6 kemarin kita kan belajar tentang zat aditif ya. Masih ingat? Ayo, masih ingat apa enggak? Materinya mudah, nggak sulit, jadi jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Itu materinya gampang sekali, perlu dipraktekkan, jadi biar nggak sampai lupa. Untuk malam hari ini yang akan kita bahas pertama-tama tentang narkotika dan psikotropika. Mungkin ini merupakan materi yang cukup penting itu ya untuk anak usia SMP sebenarnya ya. Itu sangat penting karena di usia-usia misalkan mbak-mbak di sini sudah punya anak yang dewasa menginjak usia SMP atau SD, itu sangat penting pengetahuan tentang seperti ini karena kalau nggak tahu nanti bisa disalahgunakan. Nah, jadi narkotika itu dibagi menjadi beberapa jenis. Perlu diketahui ya, mungkin untuk ibu-ibu di sini yang punya anak juga atau yang masih remaja yang belum tahu. Yang pertama adalah ganja. Jadi ini narkotika dan ini jenis-jenisnya, ada ganja, ada namanya opium, kemudian kokain, masih satu masih kecil ya mak ya. Iya, kalau begitu ibunya yang harus tahu. Kemudian ada nikotin. Jadi ada empat macam jenis-jenis dari zat berbahaya ini, narkotika. Yang pertama, ganja itu bisa diperoleh atau berasal dari daun ganja, ada bunga dalam bentuk bunga, biji, dan rantingnya. Gambarnya seperti ini. Untuk yang ganja nanti ada di slide selanjutnya. Opium ini berasal dari getah buah, nama latinnya, kalau yang seperti ini namanya nama latin ya, Papaver somniferum. Bisa terdiri dari morfin, putau, heroin. Mungkin kalau pernah dengar bunga melati. Nah iya, agak mirip mbak, tapi daunnya sangat beda. Kalau bunga melati itu kan daunnya lembut, kalau yang ini enggak, daunnya lebih kaku. Ini ya, ini kokain. Nama latinnya Erythroxylum coca. Bunganya agak mirip sih dengan melati, tapi beda kok. Dia nggak wangi, karena dia nggak wangi, dan bentuk daunnya juga beda. Dia lebih kaku ya, lebih kaku. Iya benar, yang ini nanti ada gambarnya yang lebih jelas ya. Ini untuk pembagiannya dulu, dia ada jenis-jenisnya seperti ini. Kemudian yang keempat ini ada namanya nikotin. Nikotina ini tembakau. Coba saya perlihatkan gambarnya lebih jelas. Nah, inilah yang disebut dengan cannabis sativa, ganja. Pernah lihat mungkin di daerah tertentu ada yang perkebunannya ya. Mungkin yang pernah lihat, saya sih belum pernah lihat. Cannabis sativa ini adalah nama latin dari ganja, atau biasanya ada yang menyebutnya marijuana, daun marijuana. Kayak gini bentuknya. Nah, untuk nama latin seperti ini ya, hati-hati. Selamat malam, ya selamat malam Mas Dharma. Bener, di Aceh banyak memang. Memang ada kebunnya ya Mas ya, soalnya ya. Nah, ini kan namanya, nama latinnya kelihatannya bagus ya, cannabis sativa.
jangan jangan terkecoh ya, aduh namanya kok bagus banget, oh ternyata itu nama latin dari pohon ganja. Jadi nanti kalau misalkan punya anak, mbak, mas, jangan dikasih nama ini ya, artinya salah nanti, kelihatannya aja bagus ya. Soalnya saya tuh pernah punya teman namanya yang mana ya, nah ini nih, Nicotiana. Ini adalah nama latin dari nikotin atau tembakau. Jadi zat yang narkotika dalam tembakau itu namanya nikotin. Cakep namanya. Iya, tapi artinya cannabis sativa ini pohon ganja. Kemudian yang ini adalah opium dan apa tadi? Opium dan kokain. Selain warna putih, ini ada yang warna pink, yang seperti ini. Ini tumbuhan narkotika juga, mungkin dari bau atau rasanya dia bisa menimbulkan zat aditif ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Dan jika dikonsumsi dengan cara yang salah dan berlebihan, iya benar sekali Mas Dharma. Saya ulangi lagi ya, mungkin biar lebih jelas di sini. Nah, ini adalah pembagian dari jenis-jenis narkotika. Narkotika itu kan zat yang berbahaya, tidak untuk dikonsumsi bebas maksudnya ya, untuk nyabu lah istilahnya, seperti yang Mas Dharma bilang. Tapi biasanya ini hanya digunakan untuk bidang-bidang kesehatan tertentu, misalkan untuk membius, untuk zat-zat kimia yang lain gitu ya. Jadi kalau untuk dikonsumsi itu artinya disalahgunakan, itu bukan kegunaan yang sebenarnya. Jadi narkotika ini dibagi menjadi 4 jenis. Pertama ada ganja, ini nama latinnya cannabis sativa tadi, atau biasa disebut marijuana ya, daun marijuana. Mungkin sering dengar yang ini, marijuana istilahnya. Terus jenis yang kedua ada namanya opium. Opium ini berasal dari getahnya, jadi yang memabukkan istilahnya itu dari getahnya. Nama latinnya Papaver somniferum. Kemudian yang ketiga ada kokain. Ini dari tumbuhan koka, Erythrocilum coca. Dan yang terakhir nikotin. Mungkin sering dengar istilah ini. Nah, kalau kita mungkin biasanya dengar, oh si itu di berita katanya mati karena overdosis nikotin misal, oh berarti dia mengkonsumsi narkotika yang jenis nikotin yang berasal dari tumbuhan Nicotiana atau tembakau. Misalkan dia matinya gara-gara overdosis opium, oh berarti dia mengkonsumsi jenis narkotika yang ini, Papaver somniferum, dari tumbuhan asalnya ini. Tapi karena mungkin sudah disadur, diolah sedemikian rupa jadi serbuk atau apa gitu ya. Nah, keempat jenis narkotika ini tidak diperbolehkan atau dibenarkan untuk dikonsumsi secara yang bukan kegunaannya. Misalkan kalau di dunia kesehatan, misalkan kedokteran, penyakit tertentu mungkin membutuhkan bius, jadi butuh zat ini untuk membius, seperti itu. Kecubung ya, itu bisa. Nah kayak gitu maksudnya Mas. Jadi kadang memang ada gunanya ya. Untuk obat apa sih kecubung itu? Biasanya kalau sakit ini pakai bunga kecubung aja. Tapi kalau mengkonsumsinya terlalu banyak, berlebihan, itu juga berbahaya juga gitu ya. Jadi harus hati-hati. Halo, Mbak siapa ya? Taiwan 987. Yang lainnya dengar kan ya? Mungkin
Oke, jadi ada 4 jenis ini. Saya lanjutkan. Ini gambarnya lebih detail. Ada, saya lupa mbak, ada pokoknya sakit apa gitu, tapi dia diramu dari bunga kecubung. Ya memang bisa membuat mabuk, sangat bisa banget ya buat apa ya istilahnya, seperti hilang kendali, hilang ingatan gitu ya. Nah, untuk gambarnya lebih jelas, ini yang katanya Mas Dharma banyak di Aceh ya, memang karena di sana ada perkebunan ganja. Itu daunnya seperti ini. Jadi atasnya ada putih, ini merupakan bunganya. Pernah nyoba ya? Sepertinya pengalaman ini. Oh, waduh bahaya itu. Waduh bahaya. Kemudian ini merupakan jenis opium. Kelihatannya bunganya cantik, tapi ternyata berbahaya. Yang ini tembakau, Nicotiana. Nah iya, cantik banget. Nah iya itu Mbak Rani, memang ada kegunaannya tertentu, tapi nggak seharusnya terlalu banyak juga ya. Pasti cukup sedikit aja gitu untuk menyembuhkan penyakitnya. Kalau sudah ya sudah, nggak usah diteruskan. Kalau diteruskan nanti berbahaya gitu. Nah ini ganja itu dipakai dalam bentuk lintingan rokok. Ini nih, kalau misalkan tanda-tanda orang yang mengkonsumsi zat-zat terlarang ini, tentunya hal yang tidak diperbolehkan dan tidak sepatutnya ya. Kalau orang memakai ganja, itu gejala pemakaiannya gembira, tertawa tanpa sebab. Ini nih, tertawa tanpa sebab, hati-hati ya. Sampingnya bunga biru. Sebentar. Ini opium. Ini kan papaver ini ya, papaver somnium. Ini merupakan jenis morfin putau. Nah itu asal tumbuhannya seperti ini. Kentir. Bunganya berwarna pink keunguan. Kalau masih kuncup seperti ini. Nah ini kan, ini juga ini sama, cuman ini masih kuncup, belum mekar, dan ini beda jenis saja, tapi namanya sama. Ini bentuk daunnya juga sama gitu. Benar sekali. Hati-hati ya. Makanya kalau melihat sesuatu jangan dari luarnya saja, harus paham dan tahu, oh ternyata ini tuh namanya papaver somniferum, merupakan jenis narkotika opium yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Jadi gitu. Ini yang Nicotiana atau tembakau. Nah ini sekarang selanjutnya tadi kita sudah tahu pembagiannya ada 4 ya, ganja, opium, kokain, nikotin. Nah dari masing-masing ini hampir sama sih sebenarnya, karena semuanya ini adalah zat-zat yang tidak diperkenankan atau dibenarkan untuk dikonsumsi. Tapi kenapa kok di sini kita pelajari? Karena ilmu seperti ini tuh merupakan hal yang penting, karena kita bisa jadi nggak tahu itu namanya apa, tapi kok kata teman-teman enak, oh ya udah ikut makan aja, oh ya udah ikut minum aja gitu. Padahal kalau saja kita sudah belajar, kita tahu itu sangat berbahaya dan harus dihindari. Nah, kalau yang di sini semuanya sudah mendapat ilmu pengetahuan seperti ini, akan sangat bermanfaat misal sudah punya anak. Nah, itu diberi pengetahuan anaknya. Jangan sampai
ikut-ikutan temannya mungkin dikasih barang yang gak jelas, disuruh minum atau makan tanpa tahu itu namanya apa, mau-mau aja gitu. Jangan sampai ya, karena ya semakin gimana ya Mbak Mas, semakin berkembangnya zaman, majunya teknologi itu, hal-hal yang berbahaya itu semakin mengancam nggak cuma kita sendiri, mungkin adik-adik kita, saudara-saudara. Kalau misalkan kita sudah tahu, sudah dibekali ilmu pengetahuan, oh sudah bisalah melindungi diri, tapi yang perlu kita kasih tahu juga dan kita beri pemahaman anak-anak, misalkan yang sudah berkeluarga, anaknya, adik-adiknya, saudara juga gitu. Oh gitu ya. Aduh, beda lagi masalahnya kalau gitu. Jadi ngasih taunya caranya harus disesuaikan. Misalkan nih, anaknya itu memang sangat ini ya, sangat aktif atau bagaimana, oh berarti memberitahunya dengan cara yang seperti ini, dikasih tahu bahayanya dulu gitu. Jadi nggak cuma sekedar, oh kamu kalau minum itu nanti bisa jadi gembira, bisa jadi tertawa tanpa sebab kayak ini gitu. Jadi memang karena orang yang paling dekat dengan anak-anaknya itu misal ya kalau nggak ibunya, ayahnya, ya yang tahu bagaimana cara memberi pengetahuan ke anaknya, ya orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi mungkin dicari caranya yang paling bagus gimana. Jangan sampai dia salah paham malah mau nyoba-nyoba. Oke, saya lanjutkan di sini. Gejala pemakaian ya. Kalau yang overdosis istilahnya, bisa mengalami rasa gembira, tertawa tanpa sebab, santai, lemah, bicara sendiri, sering ngantuk, sering menguap gitu ya, tapi susah tidur. Nah kalau mengantuk, menguap, terus pengen tidur itu kan wajar, tapi kalau susah tidur itu ya nggak wajar. Pengendalian diri kurang. Nah ini tanda-tanda atau gejala ketika seseorang setelah mengkonsumsi ganja. Kemudian kalau opium, bunga yang cantik tadi itu, gejalanya hampir sama, gembira, tertawa berlebihan, bicara sendiri, cenderung berbuat kerusuhan, mual, susah BAB, pupil mengecil dan nafas berat. Pupil itu daerah pada mata ya, yang menangkap cahaya. Lalu yang ketiga, penggunaan kokain, suka bicara, gembira berlebihan dan gaduh, gelisah, detak jantung meningkat, demam. Mungkin ini ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan juga, ada demam, nyeri perut, mual dan muntah kayak gitu. Terus nikotin ini, irisan tembakau dalam rokok, ini juga ada yang mengandung zat ini, cuman tidak terlalu banyak, jadi ya mungkin tidak sampai mabuk gitu ya, tapi tetap saja ketagihan gitu kan ya. Gejalanya gelisah, mengamuk, mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakan lambat. Mungkin ini sebagai pengetahuan, jika ada tanda-tanda seperti ini, itu mungkin bisa ditelusuri, oh apakah dia sebelumnya tadi mengkonsumsi zat ini gitu. Kalau memang iya, oh ya benar, karena memang tanda-tandanya setelah overdosis atau mengkonsumsi zat ini tuh ya suka bicara sendiri, tertawa sendiri gitu ya. Nah ini jadi ada 4 jenis ini. Kemudian kita lanjut. Kalau namanya orang yang sudah cenderung ketergantungan,
Jadi kalau putus pemakaiannya itu ada gejalanya juga. Iya, sangat mengerikan. Nah, iya benar, Mbak. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Sofia ya, dipakai dalam bentuk irisan tembakau dalam rokok. Jadi bukan mengandung itu ya, cuman memang kalau dalam rokok itu saya kurang tahu persis nama, saya lupa nama zatnya apa, tapi ada juga. Kenapa kok makanya rokok itu bikin ketagihan? Ya memang ada sedikit zat yang sifatnya aditif. Saya lupa namanya apa, tapi yang jelas itu akan berbahaya jika dikonsumsinya dalam kurun waktu yang panjang. Iya, benar. Dalam kurun waktu yang panjang, makanya kalau ada yang sempat mendengar berita tentang bahaya merokok, kan orang merokok itu mungkin dari muda sampai tua gitu ya, jadi itu berbahaya. Kalau misalkan hanya sekedar ketika ketika terpaksa, terus memang sebulan berapa kali atau beberapa bulan sekali saja, itu masih wajar lah, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah ketagihan, misalkan sehari harus segini, nah itu ya harus hati-hati, karena dalam rokok juga banyak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kantong kering. Alhamdulillah ya, berarti Mas Dharma termasuk tidak merokok kan? Bahaya kalau sudah kantong kering gitu ya. Malas. Kalau cuma sekedar masih malas doang dan daya pikir menurun, mungkin itu ya karena faktor usia atau bisa karena sedang capek gitu ya, Mbak. Asal nggak seperti tanda-tanda yang seperti ini loh. Mana tadi malas? Malas, daya pikir menurun, asal tidak mengamuk, terus tidak gelisah, ya itu berarti bukan termasuk tanda-tanda ini gitu, Mbak Sofia. Loh, yang nggak gitu, Mbak. Mungkin kalau pernah nyoba nggak masalah, tapi kalau sudah ketergantungan itu yang berbahaya. Karena ini kalau sudah orang yang ketergantungan, gejala putus pemakaian itu juga ada lagi. Jadi sifatnya jadi beda lagi. Kalau dia putus pemakaian jadi susah tidur, hiperaktif ya, kayak anak kecil mungkin, loncat-loncat kesana kemari, hilang nafsu makan. Kalau yang overdosis ini bisa seperti ini, sampai pada gangguan jiwa. Untuk jenis opium, gejala putus pemakaiannya bisa sering menguap, kepala berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, cepat lelah, lekas lelah, menggigil dan kejang. Gejala overdosisnya tertawa tak wajar, kulit lembab, napas pendek. Nah ini napas pendek. Kalau sudah napas pendek, karena nafasnya aja sudah pendek ya, jadi untuk menuju ke hilang itu dekat sekali. Kemudian untuk gejala putus pemakaian kokain, bisa gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat. Ketika overdosis, dia akan pengendalian diri turun, menggumam tak jelas. Nah ini halo, menggumam tak jelas, sempoyongan, turun kesadaran dan pingsan. Nah ini kalau yang nikotin ini pusing, sulit berpikir, seperti itu. Jadi mungkin sebagai pengetahuan saja, gejala-gejalanya itu seperti ini dan sangat membahayakan. Ada zat
psikotropika atau zat aditif lainnya namanya alkohol. Nah, ini sering kita temu di sini, pasti banyak lah ya, karena kalau mungkin yang di sini sebagian besar muslim ya, kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman memabukkan seperti alkohol. Nah, kalau di sini kan, kalau di Indonesia karena sebagian besar penduduknya muslim, jadi seperti peredarannya itu sangat tertutup seperti itu. Jadi cuma tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan menjual dan sebagainya. Nah, tapi kalau di sini di mana-mana ada. Bahkan minuman-minuman ringan itu pun banyak yang mengandung entah sekian persen alkohol atau berapa persen. Nah, itu kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Jadi kalau membeli sesuatu, minuman ringan, minuman kemasan, itu dilihat dulu komposisinya, karena diperdagangkan bebas, jadi bisa dipakai di mana aja. Alkohol ini diperoleh dari proses peragian atau fermentasi sejumlah bahan. Bahan yang bisa menghasilkan alkohol adalah beras ketan, singkong, dan perasan anggur. Saya kurang tahu detailnya gimana cara bikinnya alkohol dari beras ketan atau singkong. Mungkin pernah dengar, tapi detailnya gimana masih belum paham. Karena fungsi utamanya sebenarnya dari alkohol ini adalah mensterilkan alat-alat kedokteran. Oh iya, Mbak Sofia udah tahu mungkin ya. Jadi mungkin di fermentasi seperti apa, dikasih ragi atau gimana, seperti tape ya, yang dari beras ya, seperti tape tapi nanti masih diolah lagi gitu ya Mbak, mungkin ya, masih diolah lagi, diberi tambahan zat apa supaya jadi minuman yang enak gitu ya. Kalau yang tape biasa kita makan itu kan singkongnya aja. Nah, ini dari sarinya itu mungkin ya, hasil fermentasi dari tape dicampur dengan bahan apa gitu mungkin. Jadi sebenarnya alkohol ini fungsi utamanya adalah mensterilkan alat-alat kedokteran. Kandungan alkohol atau etanol dalam minuman keras. Ada yang jenisnya etanolnya cuma 1-5%. Mungkin ini yang ringan saja. Ada yang 5-20%, ada yang 20-50%. Kalau yang ini memang sudah ditujukan untuk ya minuman-minuman yang memabukkan. Iya benar, air tape sudah mengandung alkohol, tapi masih sedikit. Oh, kalau bir cuma 5% ya. Oke, berarti pengetahuan baru buat kita semua. Mungkin masih di jenis ini 5% sampai 20 di sini mungkin ya. Kalau yang ini kan sudah termasuk minuman yang memabukkan. Tapi kalau yang ini mungkin masih zat dasarnya kayak dari tape tadi. Jadi masih belum sampai membuat mabuk gitu ya. Dilamain lagi baru diproses. 40-45 udah di sini berarti sangat-sangat memabukkan. Iya. Oke ya. Nah, ini pengetahuan juga. Jadi kalau sudah ada kandungan alkohol 40-45 seperti whisky itu sangat berbahaya ya. Jadi itu memang benar minuman yang memabukkan dan jangan dikonsumsi. Mabuk duit 100, bener sekali Mbak, bener-bener 100% itu. Kenapa kok tidak ini kan tidak dibenarkan? Karena sifatnya untuk kelanjutannya itu loh ya Mas Mbak. Salah fokus, jangan salah fokus ya.
yang ketergantungannya itu lah yang bikin berbahaya, karena sekali mencoba nanti akan ingin mencoba lagi. Nah, kalau sudah gitu berbahaya buat tubuh, berbahaya juga buat kantong. Oke. Oh, menyebabkan otaknya. Iya, Mbak. Nah, gejala pemakaian alkohol. Yang pertama, gembira. Karena ini merupakan zat-zat aditif ya. Jadi, efek sampingnya gembira. Benar gembira, tapi gembiranya cuma sesaat. Pengendalian diri turun, keseimbangan tubuh. Jadi mau jatuh-jatuh gitu ya. Biasanya seperti yang kita lihat. Muka kemerahan. Ini, apalagi kalau ada yang kulitnya sensitif. Kemarin Mbak siapa ya? Mbak siapa yang tanya kemarin ya? Mbak Sri apa Mbak Sofia? Atau nggak masuk orangnya ya? Oh, Mbak Yeyen ya? Mbak Yeyennya nggak masuk. Yang kemarin konsultasi kesehatan. Yang kemarin sempat tanya tentang kok kulitnya sensitif dan sebagainya. Nah, itu kalau setelah memakai alkohol pasti jelas kelihatan mukanya langsung merah. Jadi kayak apa ya? Langsung merah banget. Kayak tomat. Gejala-gejala seperti ini mungkin ini semuanya sudah tahu. Kalau sudah ketagihan dan putus alkohol, pertama, dia bisa gemetar, muntah, kejang-kejang, susah tidur, dan gangguan jiwa. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ya, merahnya merah serem gitu ya, maksudnya kemerahan yang serem. Nah, gejalanya kalau sudah putus, kenapa kok jangan sampai ketagihan? Karena kalau sudah putus gejalanya seperti ini, jadi salah satu akibatnya bisa pada gangguan jiwa. Gejala overdosis alkohol, gelisah, tingkah laku kacau, kendali diri turun, bicara sendiri. Ayo, siapa yang ada gejalanya? Oh, enggak ya. Kalau cuma gelisah mungkin ya karena memang sedang ada masalah. Tingkah laku kacau ini nggak tahu lagi ya. Kendali diri turun, bicara sendiri, nah ini sudah aneh gitu ya. Iya bener, memang akhir-akhirnya nanti pada gangguan jiwa kalau sudah overdosis gitu ya Mbak. Bicara sendiri. Kalau tadi adalah tentang narkotika, sekarang kita masuk pada psikotropika. Pengertiannya adalah zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika, misalnya di sini obat alamiah berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kalau yang tadi memang dibentuk dari ini tertentu ya. Kalau yang ini dia memang sudah obat alamiah. Langsung kita lihat contohnya. Contoh, ini ada namanya zatnya LSD, lysergic acid diethylamide. Dia menimbulkan halusinasi untuk orang gangguan jiwa dan sakit ingatan. Cara kerja membuat otot-otot yang tegang menjadi rileks. Bentuknya seperti ini, seperti pil biasa, tapi ya gitu. Jika overdosis, tanda-tandanya jantungnya berdebar, panik, mengamuk, paranoid, tensi naik, kejang, pendarahan otak. Nah, ini bisa sampai pendarahan otak. Suhu badan naik, kerusakan ujung syaraf otak, atau menyebabkan pada kematian. Seperti itu. Nah, kalau tadi sempat kita ada di slide, sempat kita pelajari di awal, kalau beberapa zat narkotika itu adalah
salah satunya kayak alkohol, itu fungsi utamanya membersihkan alat-alat kedokteran seperti itu ya, jadi untuk sterilisasi. Ada juga yang untuk pengobatan tertentu, jadi bukan untuk dikonsumsi bebas bagi orang yang nggak sakit atau sehat. Nah, karena dampak negatif dari pemakaian zat aditif dan psikotropika, ZA ini maksudnya zat aditif, zat yang menagihi itu tadi, aditif, dan psikotropika. Dampak negatifnya dari pemakaian yang salah, kalau pemakaian yang benar itu tidak kita konsumsi sendiri, tapi mungkin ketika sakit apa butuh obat bius, atau ketika sakit apa butuh zat ini untuk menyembuhkan bagian ini, itu adalah karena memang fungsi utamanya dalam dunia kesehatan khusus penyakit tertentu. Nah, kalau disalahgunakan akibatnya seperti ini. Ya, selamat malam Mbak Manisu. Pertama, dia merusak sel saraf, langsung diikuti aja ya Mbak ya. Kedua, perubahan perilaku. Ketiga, ketergantungan. Yang keempat, nah ini yang berbahaya, menimbulkan penyakit HIV, jantung, radang, lambung, merusak hati dan pankreas. Air raksa itu untuk sterilisasi, hampir sama dengan alkohol. Salah ketik, alkohol. Jadi dia untuk membersihkan alat-alat kedokteran. Bisa juga untuk mengawetkan bukan sampai mayat ya, kalau mayat bisa diawetkan zatnya bisa pakai formalin. Kalau air raksa itu fungsi utamanya menyembuhkan, jadi sterilisasi. Oke, saya lanjutkan ya. Dampak yang kelima, dia menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum ya, karena tadi tingkah lakunya jadi kacau, susah mengendalikan diri. Salah satu dampaknya bisa seperti ini, menimbulkan masalah sosial. Nah, mungkin kalau kita pernah ya belakangan ini, kalau kita dengar dari media-media berita di Indonesia, banyak ya sering terjadi kasus-kasus kriminal. Iya, silakan Mbak. Mungkin bisa jadi juga salah satu sebabnya pelakunya itu, jadi pelaku yang membunuh lah, memperkosa atau apa itu, sebelumnya mengkonsumsi zat-zat terlarang seperti ini. Karena dampak negatifnya dia bisa tingkah lakunya tidak terkontrol, jadi kacau, terus susah mengendalikan diri. Nah, dari situ dia bisa menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum, lalu sampai pada menimbulkan masalah sosial. Dampak lebih buruk lagi, bisa sampai menimbulkan korban nyawa, mungkin dia sampai tawuran, terus ada yang meninggal, atau bisa menyakiti orang karena dia di bawah alam sadar ya, sedang mabuk, nggak sadar, jadi tidak terkontrol sampai bisa membunuh orang seperti itu. Itulah bahayanya zat-zat seperti ini. Meskipun kelihatannya kalau cuma nyoba kok, kayaknya enak, sekali dua kali nggak apa-apa lah. Mungkin pertama-tama anggapannya cuma coba-coba aja, jadi nggak bahaya. Tapi karena ini adalah zat aditif, dimana zat aditif itu menimbulkan ketergantungan, kalau sudah pernah nyoba pasti ingin nyoba lagi, dan setelah mencoba itu pasti ada dampak negatifnya. Dan kalau misalkan sekali nyoba langsung kena banyak dampak, nah itu berbahaya, bisa sampai menimbulkan masalah sosial, kriminal yang sangat membahayakan gitu ya. Oleh karenanya kita harus tahu, jadi bisa lebih menjaga diri
seperti itu. Terlebih lagi untuk masih usia-usia muda ya, usia remaja, ABG. Nah, itu perlu sangat diperhatikan bagaimana pergaulannya, bagaimana keseharian makanan yang dikonsumsinya, itu perlu sangat diperhatikan. Karena seperti yang di sini, generasi muda, generasi harapan bangsa itu pasti perlu dorongan dari banyak orang, gak cuma keluarga, tapi mungkin juga masyarakat, tempat dimana dia bergaul, lalu juga tempat dimana dia bersekolah, dan pastinya hukum dari pemerintah juga gitu. Nah, itu dia untuk materi tentang narkotika dan psikotropika. Tadi perlu diingat ada 4 jenis ya, dan 4 jenis ini masing-masing ada tanamannya. Untuk yang narkotika, kalau psikotropika itu zat seperti tablet-tablet tadi. Dari 4 jenis ini semuanya sangat berbahaya, tidak untuk dikonsumsi secara umum, karena fungsi utamanya bukan untuk hanya dikonsumsi saja, tapi untuk di dunia kedokteran, untuk membuat misalkan alat-alat tertentu, untuk membersihkan alat tertentu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai dikonsumsi secara umum. Nah, untuk bagian ini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bab selanjutnya? Oke, silakan istirahat sebentar. Kenapa masih saja ada orang yang nanam? Sebetulnya kalau ada pertanyaan seperti itu gimana ya, Mbak? Sudah masalah pada perizinan hukum misalnya untuk diekspor ke luar negeri. Kalau di luar negeri kan bebas tuh ya penggunaan seperti itu, maksudnya orang mabuk-mabukan mungkin ya, kalau orang berpendidikan mungkin pasti nggak dilarang pun dia menghindari. Tapi kalau untuk yang ya orang berkeinginan untuk hidup maju, pasti dia dihindari lah. Nah, kalau di negara kita sendiri mungkin karena masih ada tuntutan ekonomi untuk diekspor ke luar negeri misalnya, tapi karena ada mungkin pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jadi yang harusnya diekspor saja digunakan dan disalahgunakan gitu. Kalau masih ada orang yang nanam itu ya mungkin salah satunya himpitan ekonomi atau bagaimana gitu ya, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, selamat malam Mbak Mei. Oke, nggak apa-apa. Kita sudah selesai di bagian pertama. Silakan yang tadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah oke ya. Nah, nanti mungkin yang telat bisa lihat videonya saja ya. Nanti lebih lengkap bahasannya dari awal. Oh ya, kalau kelas IPA semester kemarin berapa lama ya?
maksudnya saya sampai jam 11 atau cuma 80 menit. Kalau 80 menit itu berarti sampai jam 10 lebih 20. Karena untuk semester ini saya nggak tahu, mungkin adminnya salah ketik atau gimana, atau memang untuk kelas ini selalu cuma 80 menit. Nah, gimana? Jadi yang semester kemarin berapa lama? Perasaan kemarin saya udah pernah nanya ya, tapi saya lupa. Aduh, maaf, saya juga lupa ini. Saya 20 ya. Berarti sampai jam 11 ya. Maksudnya ya kayak kelas-kelas yang lain ya, mulai jam 9 sampai 11 kayak biasanya ya 2 jam gitu ya. Oke. Karena untuk malam hari ini saya dikasih bagian mengajar cuma 80 menit. Atau mungkin nanti untuk minggu-minggu selanjutnya saya komunikasikan dulu dengan adminnya. Ya mungkin karena ilmu pengetahuan alam ini bahasannya lumayan banyak, jadi bab-babnya itu lumayan banyak dan harus dibahas semuanya sampai tuntas, karena kalau diloncat-loncat nanti jadi setengah-setengah gitu ilmunya, jadi nggak nyambung. Kayak tadi membahas tentang yang minggu kemarin kita membahas tentang zat aditif, itu ada zat-zat lain juga yang bersifat aditif yang lebih berbahaya. Nah itu kalau bahasnya nggak sampai rampung itu kan sayang, nanti jadinya setengah-setengah dapet ilmunya. 120 menit itu 2 jam mbak. Iya, harusnya 120 ya berarti. Ingat tadi settingan kelas saya cuma 100 menit, maksimal 100 menit, karena memang di instruksinya admin cuma 80 menit. 80 menit berarti cuma sampai jam 10.20. Nah mungkin untuk minggu depan kita bisa kembali ke jam normal lagi 120 menit. Nanti saya konfirmasi dulu ke adminnya. Oke? Ya, 2 jam sama 120 menit sama ya mbak ya. Untuk sekarang kita masuk ke bab 7. Bab 7 ini membahas tentang sistem pada tumbuhan. Sistem maksudnya di sini apa? Ada nanti sistem transportasi, semua sistem-sistem yang terjadi pada tumbuhan. Misalkan bagaimana dia memproses pembuahan, menumbuhkan bunga, buah, dan sebagainya gitu. Cara tumbuhan memperoleh energi adalah dengan cara respirasi dan pencernaan makanan. Karena tumbuhan ini merupakan makhluk hidup juga ya. Jadi dia itu juga tumbuh, dia juga makan, dia juga mengalami pencernaan seperti dalam tubuh kita. Dia juga mengalami sistem ekskresi. Sistem ekskresi, kalau kita tiap pagi kan ya melaksanakan namanya sistem ekskresi, begitu juga dengan tumbuhan. Dia juga berperilaku sebagaimana makhluk hidup, karena dia memang makhluk hidup juga. Pertama adalah respirasi. Respirasi ini bernafas dan pencernaan makanan. Tumbuhan membuat sendiri makanannya melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi, nanti pada setiap ujian-ujian itu pasti ditanyakan tentang fotosintesis. Tumbuhan membuat sendiri makanannya melalui proses yang disebut dengan fotosintesis. Jadi fotosintesis ini proses tumbuhan membuat sendiri makanannya. Hasil fotosintesis berupa zat makanan dibakar di setiap sel-sel tubuh tumbuhan melalui proses respirasi sel untuk mendapatkan energi. Disebut juga dengan respirasi intraseluler. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari reaksi kimia fotosintesis. Jadi itu seperti ini.
ini ada yang salah. Ini harusnya O2 nya di sini. O2. O. Fotosintesis, reaksi kimianya ini nggak usah ya. Ini O2 nya harusnya di situ, jadi ini nggak usah. Adalah reaksi antara 6 CO2, 6 nya ini jumlahnya maksudnya. CO2 ini ada yang tahu? Ya karbon dioksida. Jadi proses reaksi antara karbon dioksida ditambah dengan H2O. H2O itu air. Menghasilkan C6H12O6. Nanti kalau sudah pada tingkat KPC SMA, kita akan belajar lebih detail CO2 ini asalnya dari mana. Ini kan simbol-simbol ya, simbol-simbol kimiawi. CO2, H2O kok bisa menghasilkan C6H12O6 itu ceritanya gimana. Nah, itu nanti dipelajari lebih detail di kimia. Kalau untuk tingkat SMP, biologi, ilmu pengetahuan alam, biologi, kimia masih pada tingkat dasarnya saja. Nah, ini akan menghasilkan O2, oksigen. Yap, benar sekali Mas Herma. Ini simbol-simbol kimia. Kita cukup tahu yang kita gunakan saja ya. Jadi untuk reaksi fotosintesis ini ada CO2. Oh, CO2 itu artinya karbon dioksida. Ada H2O, itu simbol dari air. Ya, air. Ya, air yang biasa kita minum, yang biasa ada di daun tumbuhan, dari air hujan dan lain sebagainya. Itu simbolnya H2O. Kemudian menghasilkan C6H12O6. Ini zat fotosintesisnya dan oksigen. Nah, fotosintesis ini berlangsungnya di mulut daun. Ini kan daun. Daun ini kalau di zoom, istilahnya di zoom, kita pakai stetoskop lagi. Kita pakai mikroskop. Jadi diperbesar sel-sel daunnya. Ternyata daun ini tuh punya mulut. Tapi mulutnya bentuknya seperti ini. Nggak seperti mulut kita yang sukanya makan, suka ngobrol. Enggak, tapi daun ini pendiam ya. Kita nggak pernah denger kan? Mulut daunnya itu bentuknya seperti ini. Ada sel-sel bulat seperti ini, terus bentuknya elips seperti ini. Ini ada di daun sini. Disinilah tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi si tumbuhan ini menciptakan makanannya sendiri, berlangsungnya di sini, di mulut daun. Entah ada yang di sini, mungkin ada lagi di sini. Jadi nggak cuma satu gitu ya. Ada di sini, ada di sini gitu. Nah, untuk melakukan proses fotosintesis ini, daun itu harus dibantu dengan terkena sinar matahari. Makanya nih, mungkin kalau ada yang suka menanam bunga, buah dan lain sebagainya, ada yang suka bercocok tanam gitu ya. Kalau tanamannya di dalam rumah sama yang di luar rumah, kena matahari dan nggak kena matahari, itu nanti pertumbuhannya akan beda. Pernah nggak? Ada yang pernah mengamati nggak? Atau memang sudah berpengalaman dalam cocok tanam jadi udah tahu? Nah, ya bener kan? Karena proses fotosintesis atau tumbuhan untuk menciptakan energi, jadi tumbuhan ini juga butuh energi, jadi dia menciptakan energi dengan cara makan makanannya melalui proses fotosintesis. Itu di buku bacaan sebentar.
mbak-mbak yang di sini udah dibagi modul ya sama Pak Budi atau sama adminnya, sudah dikasih modul yang itu? Oh, udah dikasih ya. Elektronik atau buku langsung? Kalau minggu kemarin kan belum ya. Jadi file atau apa? Ya memang slide-nya ini juga saya ngambilnya dari panduan buku guru, tapi yang saya punya buku guru, jadi saya nggak tahu buku yang untuk murid itu modelnya seperti apa. Ya pastinya sama, materinya sama, cuman halaman berapa kan saya nggak tahu. Elektrik tapi yang semester beda. Buku bacaan udah bab pertama. Oke, nanti saya ini ya, mungkin saya tanya salah satu, saya minta dikirimi yang elektriknya, karena biar bisa saya cocokkan, oh yang ini di halaman ini, yang ini di halaman ini gitu ya. Kalau yang saya punya itu yang buat pegangan guru itu cukup singkat, jadi fotosintesis udah gitu. Jadi yang seperti ini saya bikin sendiri gitu, gambarnya seperti ini itu saya kembangkan sendiri, karena kalau di buku guru itu lebih singkat. Kalau di buku murid kan ada tugas-tugas dan sebagainya, kalau di tempat saya nggak ada. Jadi nanti saya mungkin minta siapa, salah satu, Mas Dharma atau Mbak Rani atau Mbak Mai, Mbak Rizky, siapa terserah, Mbak Harmiati, saya minta dikirimi ya nanti biar bisa mencocokkan. Oke? Nah, jadi reaksi fotosintesis ini harus dibantu dengan sinar matahari. Makanya itu kalau tumbuhan kita menanam sesuatu ditaruh di dalam rumah, itu kan nggak terkena sinar matahari. Tapi kalau ditaruh di luar rumah, itu terkena sinar matahari mungkin setiap pagi, setiap siang. Itu pertumbuhannya akan beda. Mungkin bisa jadi lebih tinggi yang di luar, atau bentuk warna daunnya lebih cerah, lebih cepat berbuah dan lain sebagainya. Kalau yang di dalam itu mungkin bisa tumbuhan-tumbuhan hias yang taruh di dalam rumah, mungkin yang tidak membutuhkan proses fotosintesis terlalu banyak, nggak berbuah, misalkan cuma daun saja dan daunnya kecil-kecil. Nah, itu cocok untuk ditaruh di dalam rumah. Mungkin kalau suka boleh mencoba. Kalau yang suka bercocok tanam boleh coba diamati. Jadi prosesnya seperti ini. Karbon dioksida ditambah dengan air menghasilkan energi ini, C6H12O6 dan oksigen. Proses ini berlangsung di mulut daun yang ada bentuknya seperti ini dan dibantu juga oleh sinar matahari yang merupakan sumber energi. Nah, di sini nggak ada ternyata. Membingungkan nggak ya? Ini aja. Ini hampir sama, ini cuma lebih detail aja. Lebih detail daunnya seperti ini. Jadi penampakan daun seperti ini kalau lebih detailnya. Nah, ini saya pengen bahas satu hal lagi yang mungkin pengetahuan baru. Jadi proses fotosintesis itu kan membutuhkan dia menyerap, si tumbuhan ini menyerap karbon dioksida dan air, kemudian mengeluarkan C6H12O6 dan oksigen. Inilah sebabnya kenapa kita kok pernah nggak merasa kalau misalkan duduk-duduk atau leyeh-leyeh istilahnya di bawah pohon itu rasanya seger, ya nggak? Kenapa? Karena pohon ini sedang melangsungkan fotosintesis. Kalau manusia kan gini, manusia
itu menghirup oksigen, mengeluarkan halo loh, nggak dengar tak mbak? Mengeluarkan karbon dioksida. Salah ketik. Halo, sudah bisa dengar? Kalau manusia kan gini, kita kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya. Ini berkebalikan dengan si tumbuhan yang dia menghirupnya karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Nah, karena tumbuhan ini mengeluarkan oksigen, di mana oksigen itu adalah zat dalam udara yang kita butuhkan. Ngerti nggak ya? Jadi si tumbuhan ini mengeluarkannya oksigen. Oksigen itu kan masih fresh, masih bersih, istilahnya gitu ya. Dan itu adalah zat yang kita hirup dalam pernafasan kita itu menghirupnya namanya oksigen. Makanya kenapa kok kalau kita lagi misalkan duduk-duduk atau santai di bawah pohon itu rasanya fresh, seger gitu ya, karena di situ kandungan oksigen dari hasil fotosintesis ini bisa kita hirup dengan langsung fresh, masih banyak gitu maksudnya. Makanya kok rasanya itu enak kalau di bawah pohon gitu. Sebabnya ini, karena si pohon ini yang dikeluarkan itu oksigen, sedangkan kita butuhnya atau menghirupnya oksigen gitu. Ya istilahnya bisalah angin sepoi-sepoi itu mengandung oksigen yang kebetulan itu adalah zat yang kita hirup. Ketika kita bernafas butuhnya adalah oksigen yang masih bersih, masih fresh. Nah itu adanya di hasil reaksi kimia fotosintesis dari tumbuhan. Makanya kok rasanya kayak angin sepoi-sepoi, enak gitu. Jadi prosesnya sebenarnya adalah seperti itu. Oke? Bisa difahami untuk fotosintesis? Gampang banget, yang penting paham ini. Oh, jadi fotosintesis itu karbon dioksida, CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 dan O2 atau oksigen. Ini nggak usah, ininya nggak usah dihafal dulu, nggak usah di ini, yang penting ngerti dulu. Terus dibantu oleh sinar matahari yang dimana adalah sumber energi. Oke? Kalau sudah kita lanjut, karena cuma 80 menit jadi sampai 30 saja ya nanti ya. Ini sama, cuma lebih detail. Asal H2O tadi kan air, ini nanti didapatnya dari tanah, makanya dia punya akar itu kan sampai ke tanah kita kan di lapisan tertentu kan ada airnya. Nah itu diperolehnya dari situ. Kemudian CO2 nya diperoleh dari udara bebas. Energinya, ini energi ya maksudnya, diperoleh dari sinar matahari, makanya butuh sinar matahari. Nah, kalau tadi fotosintesis, ini adalah respirasi, penyerapan zat atau lainnya. Maksudnya di sini adalah penyerapan zat makanan atau lainnya. Prosesnya adalah kebalikan dari fotosintesis. Jadi C6H12O6 ditambah dengan oksigen menghasilkan energi, karbon dioksida dan air. Nah, untuk sistem transportasi yang tadi saya bilang, karena tumbuhan ini juga merupakan makhluk hidup, jadi dia melakukan beberapa sistem seperti manusia juga. Ada sistem pencernaan,
transportasi, terus fotosintesis tadi juga adalah proses menyerap makanan ya, menciptakan makanan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan floem. Ini perlu diingat namanya xilem dan floem. Xilem itu apa? Dia berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun. Intinya di sini, mengangkut air dan garam mineral dari akar sampai ke daun untuk proses fotosintesis. Karena dia perlu hidup, perlu proses fotosintesis dan lain sebagainya, dia juga punya ada dua yang utama, dua bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai sistem transportasinya. Istilahnya yang ngangkut air dan garam mineral dari akar ke daun itu namanya si xilem. Kalau floem, dia mengangkut hasil fotosintesis tadi untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Jadi ada dua ya. Bedanya posisi dan tugasnya dia beda. Kalau xilem ini mengangkut air dan mineral-mineral dari akar menuju ke daun. Kalau floem mengangkut hasil fotosintesis yang di daun tadi itu disalurkan ke seluruh tubuh. Kayak gitu. Bedanya di situ. Kalau di soal-soal ujian ini pasti keluar. Dua alat sistem transportasi tumbuhan, xilem dan floem, ini pasti. Jadi silakan dicerna, dipahami. Kalau misalkan masih belum paham, langsung tanya. Oke. Bagaimana air dan zat-zat lain dapat naik dari tanah sampai ke daun? Kalau kita bergerak atau bagaimana kan punya tangan, punya kaki ya. Tapi kalau tumbuhan itu ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa membuat air dan zat-zat lainnya ini naik dari tanah sampai ke daun. Satu, misalnya gaya tekan akar. Dua, gaya kapilaritas batang. Dan ketiga, gaya hisap daun. Jadi tumbuhan itu juga bisa menekan, bisa menyerap. Kapilaritas ini menyerap ya. Saya tulis serap. Bisa juga menghisap, seperti itu. Akar itu kalau di mikroskop akan tampil seperti ini ya. Bulu-bulu akar berperan penting dalam penyerapan air. Nah, akar itu meskipun sekecil apapun, dia pasti ada tekstur yang tidak halus gitu, istilahnya kasar, karena dia ada bulu-bulunya. Air dan mineral di tanah masuk ke akar secara berdifusi. Ada juga mineral yang harus secara aktif ditarik ke akar. Air dan mineral yang masuk melalui bulu-bulu akar akan langsung masuk ke pembuluh kayu. Ini namanya pembuluh kayu. Yang coklat-coklat ini pembuluh kayu. Air yang masuk melalui dinding sel harus melalui dinding sel yang satu ke dinding sel yang lain hingga akhirnya tercapai pembuluh kayu. Karena akar terus-menerus menyerap air, maka air terus menekan ke atas. Jadi prosesnya seperti itu. Dia menekan, terus airnya bisa naik. Kayak gitu bergeraknya tumbuhan. Sebentar, saya lihat ini sampai mana ya. Harusnya kalau ini bisa ya, atau kita lanjutkan saja sampai selesai. Oke. Gaya kapilaritas ini penyerapan ya, batang itu juga bisa menyerap. Nah, xilem dan floem ini tadi
posisinya adalah di batang ya, karena batangnya kan yang paling besar ya, dia merangkup atau mencakup seluruh bagian tumbuhan, makanya dia bisa menyalurkan makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Itu floem ya. Pembuluh xilem dan floem memiliki lubang yang sangat kecil yang disebut dengan kapiler. Pembuluh kapiler menyebabkan air cenderung naik. Gambarnya seperti ini. Mungkin tidak terlalu jelas. Ada juga yang namanya gaya hisap daun. Permukaan daun itu tipis dan lebar. Daun juga memiliki lubang stomata yang tadi kita pelajari dalam proses fotosintesis. Stomata atau mulut daun. Semakin banyak air menguap, semakin banyak daun menghisap air dari saluran di bawahnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau tadi tumbuhan itu sudah melakukan proses fotosintesis, kemudian dia melakukan sistem transportasi dengan menggunakan dua bagian pada batang, xilem dan floem. Ini jangan sampai lupa ya, nanti saya bukakan lagi. Sistem transportasi itu terdapat di batang. Dia ada namanya pembuluh xilem, ini pembuluh xilem dan floem. Ini harus sudah di luar kepala. Saya ulangi lagi. Nah, ini. Kalau xilem itu mengangkut air dan garam mineral dari akar untuk ke daun. Jadi yang bagian bawah ya, xilem itu yang di bawah, mengangkut dari akar ke daun. Sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis yang di daun tadi ke seluruh tubuh. Jadi posisinya xilem ini kita ingat-ingat, dia di bawah, xilem yang di bawah, floem yang di atas. Karena dia di bawah, berarti mengangkut air dari akar ke daun. Kalau yang di atas dari daun, di mana daun itu tempat fotosintesis tadi, ke seluruh tubuh gitu. Oke? Salah. Belum. Nah, tumbuhan ini juga bergerak. Ada 3 macam gerakan tumbuhan. Pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme ini maksudnya gerak menuju atau menjauhi arah rangsangan tanpa berpindah tempat. Gerak menjauhi atau mendekati arah rangsangan tanpa berpindah tempat. Ada yang bisa membuat contoh? Gerak tropisme. Menuju atau menjauhi arah rangsangan tanpa berpindah tempat. Berpindah tempat, ya iyalah. Tidak berpindah tempat. Oke, karena tinggal dikit ya, kita langsung saja lanjutkan. Gerak taksis ini merupakan gerak berpindah tempat. Kemudian gerak nasti, gerak tanpa berpindah tempat dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Saya kasih contohnya di sini. Ini contohnya gerak tropisme. Kalau gerak
ini sudah ada ya Mbak ya, pelajaran semester 1 kelas 1 atau semester 1. Ya, kalau yang gerakan itu bisa juga ada yang disebut adaptasi dan sebagainya. Nah itu, kalau itu mungkin ada di semester 1. Kalau yang ini merambat, contohnya jadi berpindah tempat, tumbuhan merambat ya. Gerak nasti, gerak tanpa berpindah tempat dan tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Misalnya pembelokan tumbuhnya daun dan sebagainya. Udah lupa ya, sambil mengingat-ingat ya, nggak apa-apa. Jadi ada 3 macam gerak. Yang pertama adalah gerak tropisme, gerak menuju atau menjauhi arah rangsangan tanpa berpindah tempat. Jadi dia bisa menjauhi, bisa mendekat. Contohnya, salah satunya contoh seperti itu. Kemudian gerak taksis, gerak berpindah tempat. Mekarnya bunga tulip karena suhu. Mekarnya bunga tulip karena suhu. Nah, ini yang dicontohkan Mbak Mei itu bisa contoh dari gerak nasti. Bunga tulip karena suhu. Tanpa dipengaruhi oleh arah rangsangan ya, karena rangsangannya suhu, jadi tidak ada arah tertentu. Iya, rangsangannya suhu. Ya, bener kan ya? Tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan, karena ya dari manapun suhunya dia akan tetap mekar ya, seperti itu ya. Oke, jadi ada 3 jenis seperti ini. Kita lanjut. Gerak pada tumbuhan. Nah, ini tadi kan ada macam geraknya. Sekarang macam rangsangannya. Rangsangannya yang pertama adalah matahari, atau biasa disebut dalam bahasa ilmiahnya itu foton, sinar matahari, foton. Kemudian zat kimia disebut juga kemo. Ya silakan Mbak, nggak apa-apa. Yang ketiga air, disebutnya hidro. Yang keempat sentuhan, yang tadi kita contohkan pada gerak tropisme. Sentuhan, bahasa ilmiahnya tikma. Kemudian yang terakhir adalah gravitasi atau geo. Jadi rangsangan pada tumbuhan itu dapat berupa 5 macam ini. Yang membuat tumbuhan bisa bergerak itu 5 hal ini. Pertama, bisa dari sinar matahari atau foton, bisa juga karena ada zat kimia, air, misalkan air dalam tanah atau dari air hujan dan sebagainya. Kemudian bisa juga sentuhan atau juga gaya gravitasi, seperti itu. Jadi ada 5 ya. Nah, ini nih. Coba latihan. Ini cuma cara memahami aja. Diskusikan bersama teman, nggak usah lah, karena ini saling berjauhan ya. Kita saling berjauhan. Jadi dicerna sendiri-sendiri. Gerak apakah yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini? Tadi kan ada 3 macam. Sebentar. Yang 3 macam ini tropisme, taksis, nasti. Gerak tropisme,
ini berpindah tempat. Kalau yang nasti ini alami ya dia, jadi tidak berpindah tempat, juga tidak dipengaruhi rangsangan. Nah, ada 3 perbedaannya seperti ini. Kalau tropisme dia menjauhi atau mendekati rangsangan. Ini saya bikinkan ringkasannya supaya gampang diingat, kata-katanya seperti ini saja, nggak usah susah-susah. Kalau tropisme dia menjauhi atau mendekati rangsangan. Kalau taksis dia berpindah tempat. Kalau nasti dia tidak berpindah tempat, tidak juga dipengaruhi rangsangan. Misalnya kalau ini yang menjauhi mendekati rangsangan, ini pindah tempat. Nasti ini tidak dua-duanya, gitu. Oke? Gampang ya dipahami. Kemudian kalau ada pertanyaan seperti ini, gerak apakah yang terjadi jika ada, ini gambarnya seperti ini, inti sperma 1 dan inti sperma 2, harusnya tentang penyerbukan pada bunga ini sudah ada di kelas 1. Nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, boleh saya jelaskan lagi minggu depan. Jadi sperma 1 dan sperma 2 ini bergerak menuju bakal biji mencari inti sel telur dan inti kandung lembaga. Sedangkan bakal bijinya ini mengandung zat kimia berupa zat gula yang menarik inti sperma. Karena tadi salah satu rangsangannya adalah zat kimia, jadi jelas bahwa rangsangan pada gerak ini adalah zat kimia. Kalau sudah ada rangsangannya, terus ada pertanyaannya, jadi gerak inti sperma, 2 inti sperma ini menuju ke sini, menuju ke bakal biji ini, merupakan jenis gerak apa? Dimana dia rangsangannya adalah zat kimia. Apakah termasuk jenis tropisme, atau taksis, atau nasti? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Offline. Mbak Rani menjawab taksis. Coba ya, Mbak Mei menjawab tropisme. Ada 2 ya. Persaingan ketat saudara-saudara antara taksis dan tropisme, manakah yang benar? Coba kita amati lagi. Di sini disebutkan seperti ini. Bakal biji mengandung zat kimia berupa zat gula yang menarik inti sperma. Jadi di sini itu di bawah ini ada bakal biji yang mengandung zat kimia. Zat kimianya ini loh bisa menarik inti spermanya. Oh, jadi dia ada rangsangannya ya. Rangsangannya berupa zat kimia. Berarti si sperma ini bergerak mendekati atau menjauhi rangsangan. Nah, karena yang ada rangsangannya itu adalah tropisme. Jadi jawabannya yang benar adalah tropisme. Salah. Saya tulis di sini tropisme. Jawabannya tropisme ya. Iya, benar sekali Mbak Harmiati. Dia mendekat pada zat kimia, di mana zat kimianya itu yang merangsang tadi. Kalau taksis ini tidak ada rangsangannya, Mbak. Siapa tadi ya? Mbak Rani. Kalau taksis ini tidak ada rangsangannya, jadi dia berpindah tempat saja. Kalau tropisme ini dia ada rangsangannya, mendekat atau menjauh rangsangan tersebut. Kalau nasti tidak dua-duanya. Udah gitu aja.
mengingatnya gitu ya. Kalau tropisme menjauhi mendekati rangsangan, kalau taksis pindah tempat, udah gitu aja. Kalau nasti nggak dua-duanya, yang nggak mendekati rangsangan, yang nggak berpindah tempat juga gitu. Berarti yang ini sudah jelas tropisme karena ada rangsangannya di sini. Bener sih pindah tempat. Tapi kalau yang taksis itu tanpa ada rangsangan dia sudah berpindah tempat. Nah, seperti itu. Oke? Sip, udah paham semuanya berarti jawabannya benar semua. Oke. Sekarang ini, kalau yang tadi tropisme, ini ada gaya gravitasi. Yang pertama, gambar 1, posisi mula-mula ketika tanaman belum digunting belum digulingkan. Perhatikan arah tumbuh tunas pucuk dan juga arah tumbuh akarnya. Posisi pot setelah digulingkan beberapa hari. Perhatikan arah tumbuhan menjauh mendekati itu, makanya jadi tidak ya, putih sari amis. Yang tadi ini. Kalau ini mendekati karena ada zat kimia di sini. Jadi dia kalau sudah mendekat terjadilah proses penyerbukan pada tumbuhan. Jadi yang awalnya bunga dia jadi berbuah kayak gitu ya Mbak ya. Nah, karena zat kimia ini juga konsentrasi jumlahnya berbeda-beda tiap bunga, mungkin ada yang banyak, ada yang dikit. Nah, mungkin ada salah satu yang zat kimianya dikit, jadinya menariknya itu tidak terlalu kuat. Kemudian inti spermanya ini tidak sampai pada sini. Jadi mungkin di tengah jalan udah mati, di tengah jalan udah gugur seperti itu. Bisa jadi kalau kita perhatikan kayak tumbuhan, kita punya buah-buah apa itu di rumah, kan ada yang ini kemarin bunganya banyak tapi kok ada sebagian rontok, ternyata nggak jadi berbuah. Mangga misalnya, bunganya tuh banyak banget tapi yang jadi ternyata cuma 5 buah mangga atau cuma 6, padahal aslinya puluh-puluhan gitu ya. Salah satu sebabnya ya ini, mungkin bisa jadi zat kimianya tidak terlalu banyak atau menariknya ini tidak terlalu kuat. Nah, benar sekali Mbak, jadi dia itu bagus atau enggak. Nah, makanya itu kalau ada pohon berbunga yang udah bunga itu nggak semuanya langsung jadi buah. Ada yang masih gugur, ada yang harus mengalami penyerbukan lagi baru bisa jadi buah dan sebagainya kayak gitu. Bener, yang ini putih sari, yang ini sperma. Sip, bener, berarti masih ingat pelajaran kelas 1 ya Mbak. Kalau yang ini disebut gerak apa? Dia ini kalau tumbuhan mengarah ke sinar matahari itu kan pasti ya, itu pasti. Itu bukan merupakan gerak apa atau gerak apa, tapi itu pasti. Ujung tumbuhan ini tuh pasti mencari arah sinar matahari berasal. Ada yang masih kelopak. Iya, benar sekali Mas Dharma. Ada yang masih kelopak juga. Jadi dia tidak berbuah menjadi menjadi buah. Nah, ini Mbak Sofia sudah menjawab gerak nasti. Apakah benar? Berpindah tempat. Nah, di sini disebutkan ya, posisi pot setelah digulingkan beberapa hari. Jadi setelah mungkin seminggu atau 5 hari dia baru pindah tempat. Dia ini istilahnya pindah tempat. Apakah geotropisme? Mungkin kalau di buku ada jenis gerak lain ya Mbak ya, geotropisme.
Ya, geotropisme itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi ini yang kita bahas di sini cukup 3 ini aja. Mbak Maifuza, coba saya jelaskan. Kalau gerak geotropisme itu gerak mendekati atau menjauhi gaya gravitasi. Jadi sebenarnya gerak geotropisme itu adalah ya gerak tropisme itu mendekati atau menjauhi rangsangan. Ternyata rangsangannya di situ adalah berupa geo. Geo itu kan nama lain dari gaya gravitasi. Tadi kan kita sudah bahas. Nah, jadi itu istilah lain aja, Mbak. Istilah lain. Coba saya lihatkan di sini tadi. Saya biar ingat. Nah, ini. Gravitasi, geo. Jadi kalau geotropisme dia adalah gerak mendekati atau menjauhi gaya gravitasi. Harusnya mendekati sih, nggak mungkin menjauhi. Gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu. Nah, kalau untuk soal yang ini tadi, ini termasuk gerak apa? Mbak Sofia sudah menjawab Nasti. Ada yang sama atau jawaban beda? Ada jawaban lain? Ya, benar Mbak Rani. Di sini sudah. Oh, belum paham ya gravitasi. Oke, saya jelaskan lagi. Gravitasi, gaya tarik bumi. Gravitasi itu loh, gaya magnet bumi, gaya tarik bumi. Kalau nggak ada gaya gravitasi, kita akan melayang-layang seperti di luar angkasa. Nasti. Oke, setuju Nasti? Mbak Sofia menjawabnya Nasti. Kok jawabnya Nasti? Ada jawaban lain? Ini gini loh. Oke? Iya, jawabannya benar. Jadi ini adalah Nasti. Oke. Karena waktunya sudah habis, ini sudah saya perpanjang dari tadi. Oke. Materinya juga sudah habis, sampai sini sudah habis slide-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum diakhiri. Saya ulangi lagi yang di sini. Oke, biar ingat. Tentang gerak pada tumbuhan, sistem transportasi pada tumbuhan, terus tadi kita sudah membahas zat-zat psikotropika dan sebagainya. Sudah bisa paham semuanya ya? Kalau sudah, kita akhiri dulu pertemuan untuk malam hari ini. Semoga yang kita bahas, alhamdulillah tadi saya lihat semuanya sudah paham. Ada soal sudah bisa menjawab dengan baik. Terus kalau saya tanya tentang ini juga sudah pada paham semuanya. Saya senang sekali. Ya, kalau yang tadi mungkin telat bisa melihat di rekaman ya. Setelah ini nanti mungkin, atau paling enggak kalau telat mungkin besok bisa langsung dilihat di rekaman. Terima kasih untuk sudah menyempatkan hadir malam ini dan datangnya tepat waktu. Mungkin ada yang telat-telat dikit, dimaklumi karena mungkin masih sibuk, tapi tadi jam 9 udah ada yang langsung datang. Banyak lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Karena tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Iya, sama-sama. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga kerjaannya besok hari Selasa ya. Semoga pekerjaannya besok dan hari-hari selanjutnya makin lancar. Lancar kerjaannya, lancar rezekinya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari tiap malam ya. Tiap malam kan kalau malam ini IPA, mungkin besok malam apa. Jadi tiap malam mbak-mbak ini belajar menuntut ilmu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami, gampang memahaminya gitu ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya. Tak pinjam. Udah bilang toh? Udah bilang. Siapa? Sama si Budi. Iya.